Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Hukum Perbankan kelas K3 yang beranggotakan Ervina Marta Herawati, Angelita Kaila Putri Masyika, Putriana Budi Pinasti, Foni Fatihah Az-Zahra, Agung Raka Wijaya, Herdandi Bagus Anan Pusponegoro. Berikut merupakan video pembelajaran dari kelompok kami tentang penegakan hukum dan pertanggungjawaban bank atas tindak pidana penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank. Kasus penggelapan dana nasabah di BPR Sapi. Penggelapan dana nasabah adalah tindakan kriminal yang berdampak besar pada nasabah dan masyarakat luas. Kepercayaan antara bank dan nasabah sangat penting, dan hukum berperan dalam mencegah tindakan pelanggaran hukum di sektor keuangan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Pada tahun 2022 bulan Desember, seorang nasabah BPR Sape melaporkan kejanggalan pada transaksi di rekeningnya, menemukan bahwa dananya telah ditransfer ke rekening lain tanpa sepengetahuannya. Setelah investigasi internal, BPR Sape menemukan indikasi penggelapan dana nasabah dan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Pada tahun 2023 bulan Januari, Polres Sumbawa Barat Daya mulai menyelidiki kasus penggelapan dana nasabah di BPR Sape. Bulan Februari, Polres menetapkan 2 tersangka, seorang karyawan BPR Sape dan seorang nasabah. Di bulan Maret, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Daya melimpahkan kasus ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Bulan Mei, sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Bulan Juni, terdakwa pertama dihukum 4 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, sementara terdakwa kedua dihukum 3 tahun penjara dan denda 25 juta. Pada tahun 2024 bulan April, kasus penggelapan dana nasabah di BPR Sape masih menjadi perbincangan publik. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Arashid, terdakwa dan pegawai PD BPR NTB Cabang Sape, melakukan penggelapan dana nasabah dengan total kerugian mencapai 499 juta rupiah. Pengadilan Tipikor Mataram menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, dengan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara. Kasus ini telah merugikan nasabah dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan lembaga keuangan lainnya. Rumusan masalah yang diambil adalah: 1. Bagaimana dampak dari penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai bank? 2. Bagaimana pertanggungjawaban bank kepada nasabah yang mengalami kerugian karena tindakan penggelapan dana oleh pegawainya? Dampak penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank yaitu: 1. Kerugian finansial bagi bank. Kerugian finansial besar yang dapat mengganggu stabilitas keuangan bank. Penurunan kredibilitas bank di mata pasar dan nasabah. Biaya investigasi dan proses hukum yang menguras sumber daya dan membebani keuangan bank. 2. Dampak pada nasabah dan masyarakat. Nasabah kehilangan kepercayaan terhadap bank. Penarikan dana besar-besaran dan bahkan kebangkrutan bank jika situasinya merusak hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. 3. Dampak hukum. Sanksi pidana yang serius, termasuk penjara dan denda yang besar. Terkait dengan undang-undang seperti pasal 374 KUHP, penggelapan, dan Pak. Wewenang. Sanksi administratif dan perdata, seperti kehilangan pekerjaan dan dilarang bekerja di sektor perbankan di depan. 4. Dampak psikologis bagi korban. Stres, kecemasan, dan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap lembaga keuangan. Kesulitan finansial yang signifikan bagi beberapa nasabah, berdampak pada kesejahteraan mereka. Kasus penggelapan dana nasabah oleh pegawai BPR Sape tahun 2024 menghasilkan tuntutan hukuman pidana terhadap terdakwa A. Rashid. Selain proses hukum, BPR Sape memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk memulihkan kepercayaan publik dengan memberikan penjelasan transparan, langkah-langkah pencegahan, dan komitmen kepada nasabah yang dirugikan. Evaluasi tata kelola perusahaan, termasuk sistem pengendalian internal, juga perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Secara finansial, bank harus mengganti kerugian nasabah sesuai perjanjian dan aturan hukum, serta meminimalkan potensi kerugian bank,
seperti biaya litigasi dan potensi kehilangan nasabah. BPR SAPE telah mengambil langkah-langkah hukum, upaya pemulihan kerugian nasabah, dan perlu melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. Analisis setiap anggota. 1. Foni. Kasus tersebut melibatkan A. Rashid yang didakwa melakukan penggelapan dana nasabah di BPR SAPE. Dia dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 5,5 tahun serta denda sebesar 200 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga meminta agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Selain pidana pokok dan denda, terdakwa juga diminta membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 499 juta rupiah. Jika tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Jika harta bendanya tidak mencukupi, terdakwa akan dihukum tambahan selama 2 tahun dan 9 bulan penjara. Jaksa menyatakan bahwa terdakwa telah menggelapkan uang setoran nasabah baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun kredit. Meskipun upaya pemulihan kerugian telah dilakukan, namun tidak dikuatkan dengan dokumen sah, hanya melalui keterangan saksi di persidangan. Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat 1, Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Putriana. Dalam kasus penggelapan dana nasabah yang melibatkan A. Rashid, seorang karyawan BPR SAPE, terdapat implikasi serius dari segi pidana, perdata, dan prinsip-prinsip perbankan. Dari segi pidana, tindakan A. Rashid melanggar pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 64 ayat 1 KUHP unsur-unsur penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh A. Rashid, seperti perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena BPR SAPE adalah bank milik pemerintah, serta dilakukan secara sengaja, semuanya terpenuhi. Dari aspek perdata, nasabah yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi secara perdata, dan BPR SAPE juga dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian nasabah berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak yaitu pasal 1367 KUH Perdata menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha, termasuk bank, tidak hanya terbatas pada tindakan mereka sendiri, tetapi juga mencakup tindakan orang lain yang berada di bawah tanggungannya. Di sisi lain, terlihat bahwa BPR SAPE terbukti lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dengan kurangnya pengawasan terhadap A. Rashid, yang memberinya kesempatan untuk melakukan penggelapan dana. A. Rashid harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dan BPR SAPE juga dapat dituntut pertanggungjawaban atas kerugian nasabah, serta memperbaiki sistem pengawasan internalnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 3. Agung. Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai seluruh atau sebagian harta kekayaan orang lain, yang sepantasnya ia kembalikan, dipercayakan kepadanya atau karena jabatan atau kewajibannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 372 ini mencakup unsur-unsur penting seperti perbuatan melawan hukum, pengambilan hak milik orang lain tanpa hak, dan pengambilan harta kekayaan yang seharusnya dikembalikan atau dipercayakan. Selanjutnya, Pasal 372A KUHP menyatakan bahwa barang siapa menipu, menempatkan dalam kekeliruan atau dengan sengaja dan melawan hukum mempertahankan dalam kekeliruan orang lain, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau dengan maksud merugikan orang lain, sehingga dengan demikian yang bersangkutan membahayakan keuangan atau kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dalam konteks hukum perdata, para nasabah yang menjadi korban penggelapan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Hal ini dapat dilakukan melalui gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
KUH Perdata Indonesia yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. 4. Ervina. Pada kasus ini yang dilakukan Rashid selaku terdakwa dan pegawai PD BPR NTB Cabang Sape di mana ia melakukan tindakan penggelapan dana nasabah dengan modus operandi mengambil uang setoran nasabah tanpa mencatatnya dalam dokumen pembukuan dengan total kerugian Rp499 di mana uang tersebut telah dinikmati Rashid dengan seorang pegawai lain. Tindakan tersebut telah melanggar kepercayaan dan tanggung jawab sebagai pegawai bank. Di dalam penanganan kasus ini, penyelidikan yang teliti dan pengadilan yang adil penting untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan kerugian kepada para nasabah yang telah menjadi korban. Menurut saya, pihak PD BPR NTB Cabang Sape ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan adanya kasus tersebut yang berdampak kehilangan kepercayaan dari para nasabah. Nasabah yang dirugikan dapat menggugat bank secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Setelah itu pengadilan memutuskan pihak bank Rashid dengan memberikan ganti rugi kepada nasabah. Rashid memang harus dijatuhi hukuman sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukannya yang telah diputuskan di Pengadilan Tipikor Mataram dengan penjara 5 tahun sesuai dengan pasal 374 KUHP. Menurut saya PD BPR NTB Cabang Sape juga harus melakukan audit internal dan memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian internal merekam guna mencegah terulangnya kasus yang sama nantinya. Hal seperti ini dapat dilakukan upaya pencegahan seperti penerapan sistem kontrol internal yang kuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti melakukan rekrutmen dan seleksi pegawai yang ketat. 5. Angelita. Dari kasus modus operandi Rashid yaitu melakukan aksinya dengan cara mengambil uang setoran nasabah tanpa mencatatnya dalam dokumen pembukuan. Hal ini memungkinkan dia untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa diketahui oleh pihak bank. Tanda bukti setoran asli tetap diberikan kepada nasabah untuk menutupi aksinya. BPR Sape kemudian melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses penegakan hukum. Dalam kasus ini tentunya berdampak negatif bagi nasabah BPR Sape yang kehilangan kepercayaan terhadap bank tersebut. Selain itu, reputasi BPR Sape secara keseluruhan juga tercoreng akibat ulah oknum pegawainya. Faktor penyebab karena dugaan lemahnya pengawasan internal di BPR Sape menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penggelapan dana ini. Selain itu, sistem pembukuan yang tidak memadai juga memudahkan Rashid untuk memanipulasi data dan menyembunyikan aksinya. Kasus penggelapan dana nasabah di BPR Sape merupakan sebuah pelanggaran kepercayaan yang merugikan banyak pihak. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, BPR Sape juga mengenakan sanksi internal terhadap pegawai tersebut, seperti pemberhentian dari pekerjaan. BPR Sape perlu menerapkan sistem kontrol yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana nasabah BPR Sape, meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai BPR Sape, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah tentang pentingnya menjaga keamanan dana mereka, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan dana nasabah. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan yang memadai kepada para pegawainya. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dana nasabah, BPR Sape harus mempertanggungjawabkan kasus penggelapan yang terjadi. BPR Sape melakukan ganti rugi kepada nasabah yang dananya telah digelapkan oleh pegawai bank. Pegawai bank yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dana nasabah dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta kasus ini menjadi pelajaran penting bagi nasabah untuk lebih berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan dan memantau mutasi rekeningnya. Selain itu, dari kasus penggelapan dana nasabah di BPR Sape dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, mengambil, menukar, atau membawa pergi sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Selain KUHP,
Kasus ini juga dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Konsumen. Nasabah didefinisikan sebagai konsumen dan BPR SAPE didefinisikan sebagai pelaku usaha. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang untuk melakukan praktik curang atau penipuan terhadap konsumen. Dalam kasus ini, BPR SAPE terbukti telah melakukan praktik curang dengan memberikan tanda bukti setoran asli kepada nasabah meskipun uang setoran tersebut tidak dicatat dalam dokumen pembukuan. Oleh karena itu, BPR SAPE dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. 6. Herdandi. Berdasarkan kasus penggelapan dana nasabah di BPR SAPE yang melibatkan Arashid selaku pegawai bank tersebut termasuk jenis kejahatan perbankan dengan modus operandi, cara kerjanya, seperti memalsukan identitas, tanda tangan, atau data yang mengakibatkan hilangnya dana simpanan nasabah pada bank baik berupa deposito berjangka maupun tabungan, karena ditarik dan atau diambil oleh orang lain yang secara hukum bukan pemiliknya. Hasil investigasi di BPR SAPE menunjukkan bahwa pegawai bank tersebut telah melakukan penggelapan dana nasabah secara sistematis. Pegawai BPR SAPE tersebut diproses secara hukum dan dikenakan pasal terkait tindak pidana penggelapan, dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pemberhentian dari pekerjaan. BPR SAPE juga melakukan ganti rugi kepada nasabah yang dananya telah digelapkan oleh pegawai bank dan melakukan perbaikan sistem keamanan dan pengawasan internal untuk mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana simpanan nasabah dapat dilakukan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP yang mengatur tentang penggelapan, pemalsuan surat, tindak pidana perbankan khususnya pada pasal 49 ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kasus penggelapan dana nasabah oleh pegawai BPR SAPE menimbulkan dampak serius secara finansial, reputasi, dan kepercayaan. Hal ini menyebabkan kerugian langsung bagi bank dan nasabah, penurunan kredibilitas, serta citra negatif tentang keamanan institusi keuangan. Kepercayaan masyarakat terhadap bank terkikis, memicu ketidakpastian dan penarikan dana besar-besaran. Secara hukum, tindakan ini melanggar undang-undang, menuntut bank untuk melindungi nasabah dan memulihkan kepercayaan melalui evaluasi tata kelola, penguatan pengendalian internal, dan kompensasi kepada nasabah yang dirugikan.